Karena Rasulullah SAW katsirud du'ah wal ibtihal. Jadi Rasulullah ini adalah walaupun beliau orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga, tetapi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Daimas su'al, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita kenal ada doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Itu semuanya ada doa-doanya. Ya, dari mulai bangun tidur, kemudian nanti masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika istinja, ketika keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ketika masuk masjid, keluar masjid, sampai nanti ketika misalkan kita berhubungan badan dengan istri kita, itu juga nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar di situ ketika kita nanti berhubungan badan dengan istri kita, di situ tidak ada campur tangan setan yang ikut di dalamnya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi sampai sejauh itu ada doa-doanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Islam ini. Begitu luar biasa agama Islam ini, sangat lengkap sekali. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan, setiap aktivitas itu ada doa-doa dan ada etikanya sejauh itu. Maka wajar kalau disampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Jadi beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayuzayyinau bimahasinil adabi wa makarimil akhlak. Wabil khusus beliau meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, agar diberikan adab yang baik, etika yang baik, sopan santun. Ya, maka kita kenal ada namanya akhlak al-karimah atau akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah. Akhlak yang baik sama akhlak yang tercela. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya zaman sebelum Nabi Muhammad ini disebut dengan jahiliyah, karena memang tidak ada aturan di situ, tidak ada etika. Tapi di dalam Islam semuanya ada etikanya. Bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana etika kita kepada Rasulullah, bagaimana etika kita kepada orang tua, bagaimana sama saudara kita, bagaimana kepada anak kecil, itu semuanya diatur dalam Islam itu. Ya. Dan itu kalau kita bahas semuanya itu memakan waktu yang sangat begitu banyak. Ya. Salah satunya disampaikan dalam kitab Minhajul Muslim. Ya. Itu ada di situ disampaikan bagaimana etika kita kepada Allah, harus ada aturannya. Karena manusia ini itu paling tidak dia harus bisa membagi-bagi waktu. Bukan hanya waktu ini digunakan untuk mencari nafkah ataupun kehidupan. Tapi bagaimana juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, maka kita harus segera hentikan dan kita menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk bekerja, dan ada waktu untuk keluarga. Dan itu ada porsinya masing-masing. Sama juga ketika kita makan, kita minum, kita bernafas, itu juga tidak semuanya ketika kita makan semuanya harus masuk ke dalam perut, enggak. Tapi bagaimana diatur sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Itu semuanya diatur dalam Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, bimahasinil adabi wa makarimil akhlak. Fakana yaqulu fi du'aihi, maka Rasul menyampaikan dalam doanya ketika beliau meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akhlak yang baik, maka beliau menyampaikan doa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, hassin khalqi, indahkanlah bentuk fisikku. Jadi minta supaya kita diberikan keindahan dalam tubuh kita. Ini doanya, Allahumma hassin khalqi wa hassin khuluqi. Dan juga bukan hanya sekedar fisiknya yang bagus, tapi yang paling penting bagaimana akhlak kita juga bagus. Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah doa yang biasa kita baca ketika kita sedang bercermin. Ya, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ini doa ketika bercermin. Jadi semua itu ada doanya, Pak. Tadi saya sampaikan mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu semuanya ada doanya. Dan setiap lisan kita ini berdoa kepada Allah, berarti itu menunjukkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan permintaan-permintaan kita. Maka jangan sampai kita ini bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa atau malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita minta kepada Allah, maka Allah semakin senang. Karena kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak minta kepada Allah, maka itu dikatakan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang mencukupi kita itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita rasakan kemarin kita ketika misalnya diuji oleh Allah dalam keadaan Covid. Semuanya ekonomi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kacau semuanya. Sampai haji umroh pun dibatasi. Tidak semua orang bisa masuk, ya. Itu itu kita rasakan benar bagaimana keadaan ketika Covid itu. Dan banyak saudara-saudara kita yang di PHK, kemudian yang jualan juga banyak yang gulung tikar. Itu salah satu di antara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menguji kita. Ya, diuji supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 tahun Covid itu. Bagaimana kalau seandainya bertahun-tahun? Nauzubillahi min dzalik.